Salah satu cara untuk membuat ekonomi sebuah negara maju adalah dengan ketersediaan akan modal dari jumlah uang beredar dan dari produksi yang dihasilkan oleh Indonesia dan juga dari jumlah impor yang dilakukan oleh Indonesia. Maka kita bisa dapati bahwa produksi itu menurun, impor itu meningkat, uang beredar dibandingkan PDB Indonesia yang hampir 20.000 triliun beredar di bawah 7.000 triliun. Maka tidak diragukan lagi uangnya kurang, maka pilihannya kepada Ibu Sri pakar IMF adalah meminjam uang dari asing, dari IMF tentunya. Namun kalau sektor produktif swasta meminjam dari asing, itu juga bisa membuat ekonomi Indonesia maju. Atau adanya investasi asing masuk ke Indonesia, itu juga bisa membuat Indonesia ekonominya maju. Sayangnya investasi asing masuk ke Indonesia sangat rendah. Hanya $100 per kapita per tahun dibandingkan dengan Vietnam saat ini adalah $400 per kapita per tahun. Dan jangan coba bandingkan dengan Singapura. Indonesia cemen kalau dibandingkan dengan Singapura. Karena Singapura $19.000 per kapita per tahun. Mengapa Indonesia investasi asing tumbuh hanya $100 per kapita per tahun? Apakah karena SDM Indonesia berketerampilan rendah? Atau mentalitas SDM Indonesia rendah? Enggak juga. Apakah karena perizinan? Nah, yes, izin di Indonesia itu ribetnya bukan main. Lalu ketersediaan lahan juga sulit. Dimana kalau negara lain itu disediakan lahan, semuanya disiapkan oleh pemerintah. Di Indonesia tidak tersedia lahan khusus pabrik yang murah, listrik tersedia, infrastruktur dekat pelabuhan, dekat sumber bahan baku, dan aman. Hal ini sudah mulai menimbulkan masalah. Baru bicara izin ya. Namun ada yang lebih parah dari itu. Kalau sekedar infrastruktur tidak menunjang, swasta bisa bangun. Kalau ada unsur itu, maka sekali lagi swasta internasional bisa bangun. Namun sekarang jangankan investasi internasional. Pengusaha lokal aja gerah berinvestasi di sekarang ini. Mending pindah ke Vietnam atau ke Tiongkok sekalian. Karena apa? Karena adanya ormas, organisasi massa. Data dalam 10 tahun terakhir bukan hanya perusahaan yang keluar dari Indonesia, tapi banyak ribuan perusahaan yang gagal tidak jadi masuk ke Indonesia yang kalau dijumlahkan nilainya ratusan triliun rupiah. Modusnya mengganggu investasi itu apa? Dengan pemblokiran jalan di kawasan industri, dengan meminta dilibatkan dalam proyek para ormas ini, memaksa tenaga kerja pabrik harus melalui mereka, minta uang THR, uang keamanan, uang sampah, uang limbah, mengendalikan buruh untuk mogok, bahkan berani menyegel pabrik. Bayangkan, kalau perusahaan itu masuk setengah aja dari jumlah yang ratusan triliun jadi puluhan triliun aja, maka sesungguhnya jutaan tenaga kerja itu bisa bekerja karena lapangan pekerjaan banyak. Namun sayang, rezim 10 tahun yang lalu bukan menghalangi, malah memperbanyak ormas, mendiamkan dan bahkan mengorganisir. Dan herannya lagi adalah kenapa tidak ada tindakan tegas kepada mereka, para ormas berandal ini, padahal mereka kelompok masyarakat yang tidak punya wewenang hukum. Kok bisa berkuasa? Tentu ada yang membacking. Kalau SBY dituduh sebagai backing pemakzulan Gibran dan ijazah palsu Jokowi, maka ormas dapat dituduhkan Mulyono lah, jangan-jangan biang keroknya. Ian Douglas Wilson pernah mempelajari ormas di Indonesia selama 25 tahun. Bukunya banyak menjadi acuan para akademisi dan pebisnis. Kesimpulan ormas adalah bagian penting dari sistem kekuasaan politik di Indonesia. Ormas dibutuhkan untuk hidup berdampingan dengan penguasa di Indonesia. Ormas tadi dibutuhkan untuk mengatur demo, menekan lawan politik, mengarahkan suara massa, pasukan jalanan penghimpun massa, pilkada daerah sampai pemilihan umum pusat perlu untuk memobilisasi massa. Dan untuk biaya hidup mereka bagaimana? Ya pejabatnya mau nggak mau mengizinkan para ormas untuk mencari duit sendiri dengan memberikan lapak bermain. Mulai dari mengatur parkir liar, memajaki pedagang kaki lima di trotoar, pokoknya apapun yang ilegal, duitnya kasih ke mereka sebagai uang keamanan. Ekonomi shadow begini merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun juga per tahunnya. Uang jatah preman itu sebagai biaya overhead untuk mengelola, ada yang ormas beranggota 100.000, ada juga yang 500.000 anggotanya, bahkan ada yang jutaan anggotanya. Namun pemimpin di atas, para petinggi ormas biasanya yang dapat duit gelondongan. 1 miliar dari pengusaha anu, 1 miliar dari politikus anu. Makanya yang jadi pemimpin tajir-tajir, anak buahnya ya makan uang parkir, paling habis buat mabok, minum ciu, ngopi, rokok. 10 tahun kemudian sakit-sakitan, gak lama mereka mati. Ya udah. Nah, kan seharusnya pemerintah bisa menggunakan kekuatan hukum dan kaki penegak hukum yang sah di Indonesia seperti kepolisian dan tentara. Hidupkan lagi Petrus, pengadilan jalanan, untuk membabat habis mafia dan ormas ini. Tapi sebelumnya kita lihat sejarah sebentar bagaimana dunia menghilangkan mafia ormas. Malaysia memerlukan waktu 15 tahun hingga tahun 2010 untuk membersihkan ormas dan preman ini. Singapura memerlukan waktu 8 tahun membersihkan ormas dan mafia di tahun 70-an. Korea Selatan memakan waktu 10 tahun. Vietnam di tahun 2010-an, 10 tahun baru bersih. Tiongkok
di tahun 80-an. 10 tahun memberantas mafia-mafia ormas ini. Indonesia juga kalau mulai dari sekarang kira-kira perlu 10 tahun. Namun itu kalau pemerintah niat, sesungguhnya 5 tahun juga bisa. Maklum 10 tahun terakhir itu terparah ormasnya karena memang didiamkan dan diaminkan rezim. Ya sing sabar ya rakyat Indonesia. Percaya aja lah kepada pemimpin saat ini. Semoga manfaat sambil kita menunggu komen sahabat semua. Peace.